Nenek Halimah tersenyum bahagia. Hari itu dia menghadiri pesta pernikahan cicitnya. Umur Nenek Halimah kini 91 tahun, dan umur cicitnya 25 tahun. Anak, cucu dan cicit Nenek Halimah berkumpul dalam suasana hangat penuh tawa. Cicitnya yang menikah bercanda bilang neneknya awet tua. Nenek Halimah terkeker, bilang ia awet muda, bukan awet tua. Keluarga besar menyalami Nenek Halimah, dan takjub bahwa Nenek Halimah cukup sehat. Padahal dulu suaminya, kakek Idrus yang tampak lebih sehat dibanding Nenek Halimah. Tapi kakek Idrus sudah meninggal 20 tahun yang silam. Nyatanya si nenek tetap kuat meski sudah lama ditinggal suami. Teman-teman Nenek Halimah yang masih hidup di Jakarta tak ada lagi. Namun, beberapa teman kecilnya, kala lahir di desa di Yogyakarta, masih hidup. Saat pulang ke kampung masa kecilnya di Yogyakarta, Nenek Halimah bertemu teman kecilnya bernama Sutiem. Nenek Sutiem berjualan gudeg bersama anaknya di depan rumah mereka yang sederhana di daerah Sleman, Yogyakarta. Kedua nenek bernostalgia mengenang masa kecil. Terasa aneh bahwa sebagian teman mereka sudah tiada, dan mereka baru menyadari bahwa kebanyakan lansia yang masih hidup adalah perempuan. Anak Nenek Halimah yang menemani ibunya ke Yogyakarta ikut bicara. Saya baru sadar, ternyata di Yogyakarta, nenek-nenek lebih banyak daripada kakek-kakek. Begitulah pemirsa, fenomena bahwa jumlah nenek-nenek di Yogyakarta cukup banyak sudah umum diketahui, tapi yang orang banyak bertanya-tanya adalah, kenapa nenek-nenek lebih panjang umur dibanding kakek-kakek? Alias perempuan lebih panjang umur dibanding lelaki, dan apakah itu juga berlaku di daerah lain atau di negara lain? Halo semuanya. Apa kabar? Saya doakan yang menonton sehat dan bahagia. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda menulis di kolom komentar. Anda menonton dari daerah mana dan berapa usia Anda? Karena saya senang bisa mengenal para penonton hidup lebih sehat. Mari kita tonton video ini sampai habis agar mendapat manfaat kesehatan lebih baik. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Hidup Lebih Sehat. Daerah Istimewa Yogyakarta memang memiliki proporsi penduduk lanjut usia yang lebih tinggi dibanding dengan jumlah rata-rata nasional. Data menunjukkan Yogyakarta memiliki proporsi penduduk lansia terbesar di Indonesia. Bahkan beberapa wilayah di Provinsi Yogyakarta sudah masuk kategori terbanyak lansia dengan persentase lansia lebih dari 16%. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, berdasarkan data tahun 2024, yang diperbarui Maret tahun 2025. Angka harapan hidup di daerah Yogyakarta masih peringkat teratas di tanah air. Untuk laki-laki rata-rata angka harapan hidupnya mencapai 73,6 tahun, sedangkan perempuan 76,4 tahun. Memang perempuan lebih berumur panjang di Yogyakarta dibanding laki-laki. Tak cuma di Yogyakarta, data nasional Indonesia juga demikian. Di tahun 2024 berdasarkan jenis kelaminnya, 52,20% lansia Indonesia merupakan perempuan. Persentase itu lebih tinggi dibandingkan lansia laki-laki yang sebesar 47,80%. Hampir di seluruh dunia, data statistik menunjukkan perempuan cenderung hidup lebih lama daripada laki-laki. Di Jepang, negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia, rata-rata usia perempuan bisa mencapai lebih dari 87 tahun, sedangkan laki-laki sekitar 81 tahun. Di Amerika juga mirip. Harapan hidup perempuan Amerika hampir 81 tahun, harapan hidup laki-laki Amerika diperkirakan sekitar 75,5 tahun. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga di banyak negara berkembang. Pertanyaannya adalah, mengapa perempuan hidup lebih lama daripada lelaki? Apakah ini murni karena soal biologi? Atau ada faktor sosial dan perilaku yang mempengaruhinya? Video ini akan mengupas fenomena ini dari berbagai sudut pandang, dari perspektif biologis, perilaku sosial, bahkan budaya, sehingga kita bisa memahami apakah benar perempuan lebih panjang umur dibanding lelaki, dan apa saja yang menjadi penyebabnya. 1. Untuk mengetahui hal ini, pertama kita lihat perspektif biologis perbedaan perempuan dan lelaki. Secara biologis, perempuan memang memiliki keunggulan dalam hal daya tahan hidup. Perhatikan hormon yang dimiliki perempuan dibanding lelaki. Estrogen dan testosteron adalah dua jenis hormon yang penting dalam tubuh manusia, tetapi memiliki fungsi yang berbeda, terutama dalam sistem reproduksi. Hormon estrogen dominan pada wanita,
berperan dalam perkembangan karakteristik seksual wanita, siklus menstruasi, dan kehamilan. Hormon testosteron dominan pada pria, berperan dalam perkembangan karakteristik seksual pria, produksi sperma, dan pertumbuhan rambut. Ternyata hormon estrogen pada wanita memiliki efek protektif terhadap sistem kardiovaskular dan membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sebaliknya, hormon testosteron pada laki-laki justru cenderung berasosiasi dengan risiko lebih tinggi terhadap perilaku agresif dan berisiko, serta kondisi kesehatan yang agak riskan seperti tekanan darah tinggi. Perhatikan pula perbedaan kromosom seks antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki kromosom seks XY, sementara perempuan memiliki kromosom seks XX, artinya perempuan secara genetik memiliki 2 kromosom X. Kelebihan ini dapat memberi cadangan genetik jika salah satu kromosom mengalami mutasi. Hal ini memberikan keuntungan alami bagi perempuan dalam menghadapi proses penuaan dan penyakit kronis. Akan tetapi laki-laki hanya memiliki 1 kromosom X dan 1 kromosom Y, yang membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit genetik tertentu. 2. Sekarang kita lihat faktor kedua kenapa perempuan lebih panjang umur dibanding lelaki. Kita amati bagaimana perilaku perempuan dibandingkan lelaki dalam kehidupan keseharian. Secara umum, perilaku perempuan umumnya cenderung lebih peduli terhadap kesehatan. Ibu-ibu lebih sering melakukan pemeriksaan kesehatan rutin atau medical check-up. Nenek-nenek lebih cepat mencari pertolongan medis ketika ada keluhan, dan lebih disiplin dalam menjaga pola makan serta kebersihan. Sementara itu, bapak-bapak dan kakek-kakek kurang peduli pada kesehatan dirinya. Lansia laki-laki sering mengabaikan gejala awal penyakit dan enggan memeriksakan diri ke dokter kecuali dalam keadaan parah. Lelaki tidak mau sering mengeluh, jadi kadang keluarga juga kaget saat dibawa ke dokter ternyata seorang kakek sudah mengalami kondisi penyakit yang parah. Pertolongan di rumah sakit kadang sudah tak mampu berbuat banyak, sehingga kematian menjemput. Jadi, para lansia lelaki di luaran sana, ingat hal ini, tak perlu malu untuk bilang keluhan apa yang tengah dirasakan. Jika merasa ada hal yang kurang enak di badan, siapa tahu keluhan kecil itu ternyata adalah penyakit yang serius, tak ada yang tahu sebelum diperiksa dokter kan. Selain itu, perilaku lelaki di jalanan juga jauh berbeda dibanding perempuan. Angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas lebih tinggi pada laki-laki. Perempuan lebih sedikit mengalami kecelakaan lalu lintas, mungkin karena lelaki lebih sering membawa kendaraan, sementara perempuan lebih banyak jadi penumpang atau lebih banyak berdiam diri di rumah. Perilaku lelaki dalam bekerja atau bersikap juga sering membawa pengaruh buruk. Pertikaian di tempat kerja atau sikap kekerasan sudah biasa terjadi pada laki-laki. Kecelakaan di tempat kerja dan perkelahian atau kekerasan ternyata banyak membuat lelaki lebih berusia pendek dibanding perempuan. 3. Sekarang kita lihat faktor ketiga yakni gaya hidup. Bagaimana keseharian gaya hidup perempuan dibandingkan lelaki. Perbedaan gaya hidup antara perempuan dan lelaki berpengaruh besar terhadap kesehatan. Perilaku keseharian yang berisiko seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, dan stres akibat tekanan pekerjaan lebih sering dialami laki-laki. Ini semua berdampak negatif terhadap harapan hidup mereka. Bukan saya mengatakan tidak ada perempuan yang merokok atau minum alkohol, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan lelaki. Ini pula yang membuat kesehatan perempuan relatif lebih baik dibandingkan lelaki. 4. Berikutnya kita lihat faktor keempat, aspek sosial budaya perempuan dan lelaki. Dari sisi sosial, perempuan cenderung memiliki jaringan sosial yang lebih kuat. Mereka lebih sering menjalin hubungan emosional, berbagi cerita, dan meminta dukungan ketika menghadapi masalah. Ibu-ibu atau nenek-nenek lebih banyak ngobrol dengan sesama mereka. Saat bertemu, dimanapun perempuan senang ngobrol dan curhat, hubungan sosial yang baik terbukti dapat meningkatkan kualitas dan panjang usia manusia. Di sisi lain, budaya patriarki di banyak masyarakat membuat laki-laki cenderung dipaksa tampil kuat dan menekan emosi. Akibatnya, stres terpendam dan gangguan mental lebih sering terjadi pada laki-laki, namun tidak selalu terdeteksi atau ditangani. Seorang kakek tidak terlalu banyak bercerita ke orang lain dibanding seorang nenek. Kalau ada masalah, lelaki sering dipendam sendiri. Itu sebabnya kondisi kesehatan mental lelaki lebih buruk dibanding perempuan. 5. Faktor kelima adalah perhatian atau kerelaan menolong orang lain.
Pernahkah Anda memperhatikan siapa yang lebih perhatian kepada anaknya? Ibunya atau bapaknya? Tentu mudah kalau kita jawab, ibu. Demikian pula, siapa anak yang lebih perhatian kepada orang tuanya? Anak perempuan atau anak lelaki? Biasanya orang langsung tahu jawabnya, anak perempuan. Siapa pula yang lebih perhatian kepada tetangga? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Jawabnya tentu ibu-ibu. Meski suka bergosip, sebenarnya ibu-ibu adalah orang yang paling perhatian dan suka menolong tetangga. Semua hal di atas lazim terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bahwa perempuan lebih perhatian dan rela menolong orang lain, bukan berarti lelaki tidak demikian, pasti ada, tapi jumlahnya tidak sebanyak perempuan. Orang yang suka menolong orang lain, ternyata hidupnya lebih sehat, dan umurnya lebih panjang, itu sebabnya perempuan lebih panjang umurnya, dibanding lelaki. Seorang ibu yang menjalani peran ganda mengurus anaknya, sekaligus mengurus orang tuanya yang lansia juga memperoleh kepuasan batin, dan tujuan hidup yang tinggi. Menurut penelitian hal ini, dapat memperpanjang usia, jadi jangan heran, jika seorang ibu punya kondisi fisik yang relatif kuat. Jika sekarang Anda dalam posisi harus mengurus anak dan juga harus mengurus orang tua yang lansia, tidak perlu mengeluh, lakukan saja dengan ikhlas. Ini malah bisa membuat tubuh dan jiwa Anda lebih sehat, karena Anda lebih sibuk memikirkan orang lain dibanding memikirkan diri sendiri. Karena orang yang sibuk memikirkan diri sendiri atau banyak pikiran lebih mudah stres dan terserang penyakit. Demikianlah perbedaan antara perempuan dan lelaki. Jadi memang benar secara statistik dan ilmiah, perempuan memiliki peluang hidup lebih panjang dibanding lelaki. Namun, ini bukan berarti semua perempuan otomatis akan hidup lebih lama, atau semua lelaki memiliki usia lebih pendek. Banyak faktor yang mempengaruhi umur seseorang, termasuk genetika, gaya hidup, lingkungan, dan dukungan sosial. Tidak jarang kita melihat lansia lelaki hidup lebih sehat sementara istrinya sudah lama tiada. Yang lebih penting dari panjang umur adalah kualitas hidup. Oleh karena itu, upaya untuk hidup sehat, mengelola stres, menjaga hubungan sosial, dan memiliki tujuan hidup sebaiknya dilakukan oleh semua lansia, tanpa memandang gender. Agar semua dapat menikmati usia yang panjang, sehat, dan bahagia. Jadi para kakek atau opa, atau eyang kakung tak perlu berkecil hati. Anda semua juga bisa panjang umur, tak kalah dari nenek, oma atau eyang putri. Sahabat lebih sehat, itulah 5 alasan kenapa perempuan cenderung lebih panjang umur dibandingkan lelaki. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jika suka dengan video ini silakan like, komen, dan subscribe. Anda juga bisa menonton banyak video lain tentang kesehatan di channel ini. Bersama kita wujudkan hidup lebih sehat.